Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sejarah pemilu di Indonesia pada tahun 1955 sampai 2019. Sebelumnya, perkenalkan saya Fazila Azrafi di absen 14. Saya Farid Fajrinaman, absen 15. Saya Diantas Pitasana, absen 16. Saya Pasha Wahyu Ananda Putri, nomor absen 22. Saya Siti Yunitasari, absen 31. Saya Febun Karel Yunus, absen 33. Pemilu 1955 merupakan pemilu yang tertunda karena faktor belum adanya undang-undang, tidak stabilnya keamanan, serta fokus pemerintah dan rakyat mempertahankan kedaulatan. Pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai politik. Pemilu 1955 dilaksanakan 2 kali untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Pemilu ini adalah pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pemilu selanjutnya. Pemilu tahun 1971 merupakan pemilu kedua yang dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, era pemerintahan Soeharto. Selama 1971 sampai 1997 terjadi 6 kali penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Bagaimana sistem pemilunya? Menggunakan sistem perwakilan berimbang, proporsional dengan sistem stelsel. Asas yang dianut langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi yang menggunakan sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan stelsel daftar dan asas super jurdil. 5 fakta pemilu 1999. 1. Dilaksanakan pada 7 Juni 1999 atau 13 bulan masa kekuasaan B.J. Habibie. 2. Diikuti 48 partai politik. 3. Jumlah pemilih mencapai 100 juta lebih suara. 4. Memperebutkan 462 kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 5. Dimenangkan oleh 5 partai politik yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama pasca perubahan amandemen UUD 1945. 3 perubahan di pemilu tahun 2004 yaitu 1. Presiden dipilih secara langsung. 2. Dibentuknya DPD. 3. Penyelenggaraan pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri. 2 macam pemilu tahun 2004. Yang pertama adalah pemilu legislatif DPR, DPD, DPRD. Diikuti 24 partai politik dan dilaksanakan 5 April 2004. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diikuti 5 pasangan calon, dilaksanakan 2 putaran. Putaran 1 pada 5 Juli 2004 dan putaran 2 pada 20 September 2004. Dilakukan dengan metode yang sama dari tahun sebelumnya dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah penggantian ketentuan electoral result pada pemilu sebelumnya dengan parliamentary threshold sebesar 2,5%. Pelaksanaannya adalah pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2009 dan dilanjutkan dengan pemilu presiden pada 8 Juli 2009. Pemilu ini diikuti 38 partai dengan hanya 9 partai yang lolos parliamentary threshold, yaitu Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura. Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih pada saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Budi Budiono. Pelaksanaan pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2014 dalam negeri dan 30 Maret sampai 6 April 2014 luar negeri. Sementara pemilu presiden dilaksanakan 1 putaran pada 9 Juli 2014. Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, PAN, PKS, Gerindra, Hanura, Nasdem, PBB, dan PKPL. Dari 12 partai itu hanya 10 partai yang memenuhi parliamentary threshold sebesar 3,5% perolehan suara, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, Nasdem, PPP, dan Hanura.
Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2014. Pemilu tahun 2019, pemilu 17 April 2019 diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. 9 partai dinyatakan lolos ke Senayan, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP. Adapun 7 partai meraih suara di bawah ambang batas parlemen, yaitu Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, PKPI, dan Garuda. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2019. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.